Pemirsa Intens Investigasi, geger seakan petir menggelegar di siang bolong. Dunia hiburan kembali dibuat gempar ketika Nikita Mirzani, artis penuh kontroversi, akhirnya harus merasakan dinginnya jeruji besi. Resmi mengenakan seragam orange dalam kasus dugaannya menghadapi pengusaha skincare Reza Gladys. Namun agaknya badai belum juga reda. Pasalnya gelombang baru disebut-sebut siap menghantam lebih keras. Pasalnya, Rasman Arif Nasution, sosok yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Nikita, menuturkan tak tergerak sedikit pun untuk menghentikan langkahnya untuk memproses kasus yang sebelumnya telah dilaporkannya. Alih-alih merasa iba, Rasman justru semakin mantap melanjutkan laporan dugaan yang pernah ia layangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa Nikita menghadapi bayang-bayang kasus hukum hingga tersangka kedua yang kabarnya segera menantinya? Seperti apa pula Rasman menjelaskan update terkait kasus yang dilaporkannya tersebut? Benarkah jika kasus ini benar-benar naik ke tahap penyidikan? Maka apakah ini akan menjadi akhir bagi sang ratu kontroversi Nikita Mirzani? Ataukah justru akan ada kejutan lain yang lebih menggegerkan dari Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, dunia hiburan tanah air tengah dihebohkan dengan episode terbaru dari saga hukum Nikita Mirzani. Sang artis yang selama ini dikenal vokal dan tak gentar menghadapi konflik, kini harus menghadapi kenyataan pahit lantaran seragam orange resmi melekat di tubuhnya. Terseret dalam kasus yang dilaporkan oleh pengusaha skincare Reza Gladys, akhirnya berujung pada babak yang lebih panas. Setelah pada Selasa 4 Maret 2025, seolah menjadi hari bersejarah ketika Nikita Mirzani dan asistennya Ismail karena resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Bagi banyak orang ini mungkin mengejutkan, tapi tidak bagi satu sosok yang sejak awal sudah meyakini skenario ini akan terjadi, yaitu Rasman Arif Nasution. Pengacara yang pernah berseteru dengan Nikita ini tak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Dalam sebuah pernyataan yang cukup mengguncang, Rasman mengaku prihatin atas nasib Nikita dan asistennya. Namun di balik nada simpatinya itu, ada juga nada kemenangan. Karena semua ini menurutnya sudah ia prediksi sejak awal. Meski begitu, di tengah komentarnya tentang Nikita, Rasman kemudian melempar sebuah bom baru yang bisa mengguncang banyak pihak, yaitu perihal Dr. O harus ikut diperiksa. Menilai bahwa sosok dokter tersebut memiliki peranan penting dalam kehebohan ini, Rasman tampaknya juga yakin bahwa ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih jauh tentang sosok ini. Mau disampein nggak, Kak? Ada permintaan maaf. Jujur, dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya. Bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya
Nikita Mirzani Mawardi alias NM alias Nikmir. Proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat. Saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan dan ternyata prediksi saya benar. Tetapi dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM sudah ditahan dan Mail, maka saya duga ada satu aktor yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulunya. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tulang. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai ya, menyampaikan sesuatu tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Ya, Rasman lagi-lagi dalam pernyataannya juga mengungkapkan hal cukup krusial. Seperti diketahui, sempat terlibat aksi saling tegang dengan Nikita Mirzani, buntut dari kaburnya putri Nikita diduga ke kantor hukumnya saat diduga kabur dari rumah aman beberapa waktu lalu. Rasman dalam kehebohan tersebut kabarnya sempat mendapatkan bogem mentah dari Nikita saat bertandang ke pihak kepolisian saat itu dan resmi melaporkan Nikita ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Maka dari itu, Rasman ketika ditanya lebih dalam tentang pelaporannya tersebut, ia mengungkap bahwa laporannya terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan tetap berjalan. Rasman tak gentar. Laporan dugaan penganiayaan jalan terus berjalan di tengah gemuruh kasus pemerasan yang kini menjerat Nikita. Rasman juga menambahkan selambat-lambatnya Kamis akan dilakukan gelar perkara dan jika tidak ada halangan pelaporannya akan segera naik sidik. Artinya setelah kasus pemerasan, kini ancaman hukuman lain kembali membayangi Nikita Mirzani. Kemudian saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan dan kalau tidak besok paling lama Kamis setelah NM Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya dugaan penganiayaan, maka selambat-lambatnya Kamis sesuai dengan janji penyidik kepada saya akan dilakukan gelar dan insya Allah tidak ada halangan akan naik sedikit. Saya memang slow tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional dan hal ini sudah diatensi langsung oleh Pak Kapolres. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolres melalui chat WA Kapolres Metro Jakarta Selatan dan beliau mengatensi dan tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang bisa mengintervensi apapun di kasus saya
bahwa setelah naik sidik, insya Allah akan jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah saya prihatin atau tidak, lalu kemudian saya mencabut laporan saya karena dia jadi di tahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Maka jawabnya, setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya sudah mengatakan bahwa saya prihatin, artinya saya memaafkan. Tetapi proses hukum biarkan berjalan. Karena itu permintaan keluarga dan anak-anak saya. Kakak saya saja dari kampung dan abang saya, itu semuanya menyatakan kegembiraan. Tapi saya tidak. Dan saya tenang. Kenapa? Karena menurut saya, tentu ada sesuatu di balik tindakan dia ini. Rasa sedih juga, Pak. Apakah dia mungkin tidak menemukan sosok suami yang menjadi pengayom hidup dia? Dan saya dari awal sudah katakan kepada kalian bahwa kalau Fadel melaporkan Loli, maka terbuka ruang buat Loli untuk mengungkap semuanya. Dan lewat kesempatan ini, anak saya Loli, Ananda Loli, coba terbuka. Ada apa sesungguhnya? Supaya Loli tidak punya jejak digital. Pernah berpacaran dengan Fadel, mengaku tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, mengaku kepada Om Rasman dan Tante Ade, tapi pada akhirnya berbalik. Nah, ini semuanya layak diperiksa. Sehingga saya katakan sekali lagi, hukumlah seseorang itu karena perbuatannya. Fakta sun potensi ora perbi. Ribuan kata-kata, banyaknya kata-kata untuk menuduh seseorang akan terpatahkan oleh satu perbuatan atau tindakan. Jadi jawabnya, saya maafkan dan saya terus menjalankan kasus ini. Saya tidak pernah mendesak. Kalau saya desak, dia dari kemarin sudah naik dengan tersangka. Tapi saya mau melihat jalan mana yang harus duluan. Tetapi sekali lagi, walaupun NM mendoakan saya dan lain sebagainya, saya katakan bahwa usaha dia ada di manusia, tapi Allah yang menentukan. Sementara itu, setelah mendekam di balik jeruji, drama agaknya memang tak berhenti sampai di situ. Kali ini sosok sang putri sulung Laura Meizani atau Loli diduga muncul ke permukaan dengan sebuah pernyataan mengejutkan. Seperti tak kuasa melihat sang ibu terbelenggu dalam kasus hukum yang bisa menyeretnya hingga 20 tahun ke depan, Laura pun diduga menuliskan surat permohonan penangguhan penahanan dengan tulisan tangan yang ia unggah di media sosial. Namun, langkah Loli ini justru langsung mendapat reaksi keras dari Rasman Arif Nasution. Mendengar kabar tentang surat permohonan Laura, Rasman tak tinggal diam. Ia seakan sudah menyiapkan jurus mautnya. Rasman bahkan langsung mempertanyakan kedudukan hukum Laura sebagai penjamin. Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer, Fahmi Bahmi. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda, terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan, tutup. Atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidana. Tapi kalau untuk menjamin, dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya. Dan atau suaminya. Nah, pertanyaannya suami yang mana dulu? Orang tuanya di mana?
Jadi kalau itu saya kira poinnya tidak cukup kuat. Dan saya minta, Loli, tolong jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Apalagi saya insya Allah segera akan naik sidik. Seminggu kemudian akan jadi tersangka, akan diproses. Jadi saya tidak menggebu-gebu karena saya tahu ini akan jalan. Begitu. Di sisi lain, drama hukum Nikita Mirzani masih jauh dari kata usai. Setelah sang putri mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, kini Rasman Arief Nasution kembali menggebrak dengan pernyataan yang lebih tajam dan menyengat. Mempertanyakan aspek hukum dan logika di balik surat permohonan tersebut, Rasman menilai rekam jejak dan sikap Nikita selama ini bisa menjadi bumerang yang justru memperkecil peluangnya untuk mendapat penangguhan. Tak berhenti sampai di situ, Rasman juga mengungkap sederet pernyataan kontroversial Nikita yang dianggapnya tidak konsisten dan justru memperkeruh situasi. Dan menurutnya, penyidik tentu sudah mempertimbangkan matang-matang semua aspek sebelum akhirnya menahan Nikita. Nikita dapat ditangguhkan nggak sih Bang? Apalagi dia kan seorang ibu ya, maksudnya memiliki anak yang masih di bawah umur Bang. Kalau menurut Abang gimana nih? Nah selama ini dia happy-happy aja. Dia orang yang paling happy, bahkan sudah jadi tersangka masih terus cuak-cuak di medsos. Ya kalau menurut saya, tentu penyidik melihat bahwa ada 2 anak sekarang, bahkan Loli masih di bawah umur, yang menjadi tanggungan dia. Ya kan? Tapi orang masih lihat juga jejak rekam dia, bahwa dia sebenarnya dalam kehidupan dia, bahwa ya, dengan tindakan dia itu, dia mungkin dianggap oleh polisi merendahkan harkat dan martabat, sehingga dianggap mainan. Pertama, dia bilang, tidak apa-apa, saya akan hadapi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia hamil. Yang ketiga, dia kemarin sempat diinfus sama dokter Oki katanya. Nah, dan sekarang dia datang setelah dia minta tanggal 3, lalu kemudian dia mangkir, dipanggil lagi, dan dia datang hari ini lalu melakukan proses penahanan. Saya kira ini sudah dipertimbangkan oleh penyidik, tentu secara matang sudah dipertimbangkan oleh penyidik. Ya, dengan sederet yang keluar dari mulut Rasman, agaknya semakin memperkuat bahwa surat permohonan Loli tidak akan memiliki dampak berarti. Apalagi benar juga apa yang dikatakan Rasman dengan status Laura yang masih di bawah umur. Tentu membuat hal ini sulit dilakukan. Lantas, seperti apa buka suaranya Farhad Abbas mengenai Nikita ditahan pihak kepolisian? Benarkah setali 3 uang dengan Rasman? Farhad juga menilai surat penangguhan penahanan yang diajukan Laura kecil kemungkinan untuk diterima. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, Farhad Abbas yang sebelumnya berada di pihak Nikita Mirzani, kini sepertinya justru berbalik 180 derajat dan melontarkan sindiran tajam yang menusuk jantung. Tak tanggung-tanggung, Farhad bahkan meragukan status Nikita sebagai artis. Meski begitu, Farhad menegaskan dirinya netral dan tak ingin hanya terpaku pada satu sisi saja. Ia pun menyoroti skincare milik Reza Gladys yang menjadi pemantik dari kasus dugaan pemerasan ini. Jika menurutnya ada yang salah, ia siap melawannya sampai titik darah penghabisan. Karena menurutnya dirinya tidak membela siapapun, melainkan hanya akan berdiri di pihak hukum. Saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan gitu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah restoratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silahkan dia berdebat, kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu, saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan, ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar.
Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia. Polisi, kejaksa hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Farhad Abbas masih dalam pernyataannya di depan awak media juga kembali mengeluarkan pernyataan yang semakin mengejutkan. Diminta menanggapi surat Loli yang memohon penangguhan penahanan bagi ibunya, Farhad dengan tegas menolak narasi bahwa seorang ibu dengan anak seharusnya dibebaskan. Menurutnya itulah resiko orang berbuat jahat. Dan lebih lanjut, ia juga menilai bahwa hukum tidak bisa diatur berdasarkan belas kasihan semata. Kemudian memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di-review oleh Nikita akan hancur, siapa yang dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir, saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kira seperti itu. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan. Kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat yang puri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya, nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak. Sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu, kenapa dokternya kan? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.